Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara dalam SMA atau MA tentang materi pentingnya belajar ekonomi. Untuk ekonomi yaitu ilmu yang diartikan sebagai sebuah ilmu yang khusus mengkaji dan mempelajari tindakan-tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan potensi alat pemuas yang sifatnya terbatas. Adapun prinsip dari ekonomi yaitu tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya atau tindakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Adapun motif dari ekonomi yaitu alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ada motif ekonomi individual dan motif ekonomi perusahaan. Adapun hukum mengenai ekonomi yaitu suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Adapun pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu ada ilmu ekonomi deskriptif, yaitu ilmu yang menggambarkan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan perekonomian yang terjadi. Contohnya, terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, keadaan ekonomi di Aceh pasca gempa dan tsunami. Yang kedua ada teori ekonomi. Ilmu ekonomi yang memberikan penjelasan yang disederhanakan tentang cara suatu sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang penting dari sistem seperti itu. Kemudian ada ilmu ekonomi terapan, yaitu ilmu ekonomi yang mempergunakan rangka dasar umum dan analisis yang diberikan oleh teori ekonomi untuk menerangkan sebab-sebab dan arti pentingnya kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh para ahli ekonomi deskriptif. Pengelompokan ilmu ekonomi kembali terjadi pada tahun 1930 dan para ahli membaginya menjadi dua, yaitu ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Sedangkan ekonomi makro yaitu membahas mengenai aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan, serta dampak atas beragam tindakan pemerintah. Misalnya ada perubahan tingkat pajak terhadap hal-hal tersebut. Ekonomi makro atau studi tentang ekonomi secara keseluruhan menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga atau household, perusahaan, dan pasar. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kebutuhan, kelangkaan, skala prioritas, dan peluang. Yang pertama ada kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun kepuasan rohani. Nah, secara garis besar, jenis kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada kebutuhan menurut tingkat intensitas. Yang pertama ada kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Agar dapat hidup, manusia harus makan, minum, berpakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder, manusia memerlukan kebutuhan lainnya yang bersifat pelengkap. Misalnya manusia perlu sepeda, kipas angin, meja, kursi, kulkas, dan peralatan lain. Kebutuhan tersier, umumnya seseorang masih merasa belum cukup meskipun dia telah dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya, misalnya pakaian dan barang-barang mewah. Dua, ada kebutuhan menurut sifat. Yang pertama, ada kebutuhan jasmani, merupakan kebutuhan yang
berhubungan dengan jasmani seperti pakaian, makanan, dan minuman. Yang kedua, kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang bersifat kejiwaan. Misalnya, agar terhindar dari kebosanan, kita perlu menghibur diri dengan mendengarkan musik atau menonton film. Sebagai makhluk beragama, kita pun ingin menjalankan ibadah dengan baik. Yang ketiga, kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang merujuk pada kebutuhan tiap-tiap orang yang berbeda-beda. Misalnya, petani membutuhkan cangkul dan pupuk, sedangkan guru membutuhkan buku pelajaran dan kapur tulis. Kebutuhan umum berhubungan dengan penggunaan barang atau jasa oleh banyak orang. Sebagai contoh, jalan raya atau jembatan penyeberangan digunakan oleh semua orang yang akan menyeberang jalan. Yang keempat ada kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi saat ini. Misalnya, orang yang sakit harus segera berobat agar sembuh, orang yang lapar harus segera makan, dan orang yang haus harus segera minum. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak dan dapat ditunda sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Kebutuhan ini berhubungan dengan persediaan atau persiapan untuk waktu yang akan datang. Misalnya, orang tua menabung untuk persiapan uang sekolah anaknya atau untuk berekreasi bersama keluarga. Yang kedua ada kelangkaan. Pada setiap bidang kehidupan terlihat adanya kelangkaan. Di daerah perkotaan, banyak tanah digunakan untuk tempat permukiman penduduk, sehingga lahan untuk pertanian berkurang. Kelangkaan menurut ilmu ekonomi mengandung dua pengertian. Yang pertama, langka, yaitu karena jumlahnya tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah kebutuhan. Yang kedua, karena untuk mendapatkannya dibutuhkan pengorbanan. Sumber daya yang sifatnya terbatas atau langka akan berdampak pada barang atau jasa yang dihasilkan juga akan langka. Sumber daya atau faktor produksi digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai 4 faktor produksi pokok, yaitu tanah atau land, tenaga kerja atau labor, dan modal atau kapital. Yang ketiga ada skala prioritas. Sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jumlahnya terbatas, sehingga terkadang uang yang digunakan untuk memenuhi satu kebutuhan tidak dapat sekaligus digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Dalam penentuan pilihan kebutuhan mana yang akan dipenuhi, harus membuat skala prioritas untuk menentukan kebutuhan dari yang terpenting sampai kurang penting. Kebutuhan yang bagi kita paling penting harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam menentukan pilihan, sikap rasional perlu dilakukan. Artinya, kalian harus selalu menggunakan akal sehat, mempertimbangkan sebaik-baiknya antara pengorbanan yang diberikan dengan manfaat yang akan diperoleh. Keempat, ada biaya peluang. Biaya peluang muncul ketika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, dan dia harus memilih salah satunya. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif kegiatan. Contohnya, seseorang memiliki tabungan 500.000. Dengan uang tersebut, ia memiliki kesempatan untuk pergi berlibur atau membeli pakaian. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.